Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Umi Ida. Apa kabar anak-anak Umi di rumah? Umi harap tetap sehat dan jaga kebersihan di rumah. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pelajaran prakarya bab 1 kerajinan bahan keras pada semester 1 kelas 9. Oke. Tujuan pembelajaran kita kali ini, siswa dapat menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan dari bahan keras sebagai ungkapan rasa bangga, sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. Dan yang kedua, memahami pengertian, sejarah, jenis dan karakteristik dari bahan keras berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Oke. Kerajinan bahan keras adalah produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang sifatnya keras. Ya. Ada 3 prinsip kerajinan bahan keras. Yang pertama yakni keunikan bahan kerajinan. Nah, misalnya pada bahan kayu memiliki keunikan tekstur urat atau serat kayu yang tidak dapat ditemui pada bahan lainnya. Urat kayu ini yang menjadi penilaian tersendiri mengapa orang masih tetap mempertahankan kayu sebagai produk kerajinan dengan berbagai olahan bentuk, baik sebagai karya fungsi pakai maupun fungsi hias. Dan yang kedua prinsipnya yakni keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Yang pertama, produk dengan nilai fungsional. Contohnya kerajinan keranjang rotan dengan nilai fungsional. Yang kedua, produk dengan nilai informatif. Contohnya kerajinan pin kaleng dengan nilai informatif. Yang ketiga, produk dengan nilai simbolik, yakni contohnya kerajinan lukis kaca cerita Mahabharata dengan nilai simbolik. Dan yang terakhir, produk dengan nilai prestis atau wibawa. Contohnya kerajinan tas kulit dengan nilai prestis. Oke. Prinsip yang ketiga yakni ada aspek rancangan dalam produk kerajinan. Ada beberapa faktor yang harus kita ketahui sebelum perancangan kerajinan. Yang pertama ada faktor teknis, kemudian yang kedua ada faktor ekonomis, ketiga faktor ergonomis, dan keempat faktor science and technology, yang kelima faktor estetika, dan yang terakhir faktor kondisi lingkungan. Oke. Jenis bahan keras ada 2. Yang pertama bahan keras alami atau bahan keras alam, yang kedua bahan keras buatan. Nah, bahan keras alam adalah bahan untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan merupakan sumber daya alam baik hutan, bumi maupun perairan. Sifatnya pejal, solid, kuat, padat, dan tidak mudah berubah bentuk. Dan yang kedua yaitu tadi bahan keras buatan. Bahan keras buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi keras dan memiliki sifat kuat dan tahan lama. Oke, berikut adalah contoh bahan keras alam, yaitu ada kayu, bambu, rotan, batu, dan lain-lain. Berikut ini ada karakteristik yang harus kita ketahui dari bahan keras alam, yakni yang pertama kayu yang akan kita bahas. Kayu terdiri dari berbagai macam jenis, diantaranya mahoni, pinus, jati, hitam, nangka, dan lain-lain. Masing-masing kayu memiliki ciri yang berbeda, tetapi selain keras, rata-rata memiliki serat atau urat kayu yang indah. Memiliki lingkaran tahun, tahan lama, dan dapat dibentuk dengan cara diukir. Ada yang memiliki beban ringan,
seperti lem and albazia, ada juga yang berat seperti kayu jati. Sebagian dapat memuai karena perubahan suhu, tetapi tidak dengan kayu jati. Nah, berikut contoh-contoh kayu. Ada kayu kamper, kayu bengkirai, kayu jati yang biasa digunakan untuk furniture, kemudian ada kayu kelapa. Yang kedua, yakni karakteristik bahan keras alam bambu. Karakteristiknya adalah batangnya kuat, namun akan terjadi pelapukan jika terkena air terus-menerus. Memiliki rongga dari ukuran 1 cm hingga 20 cm, hingga dapat dibuat sebagai wadah dalam kerajinan. Memiliki ruas batang. Ruas inilah yang unik, terkadang dapat pembuatan kerajinan sangat ditonjolkan. Tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas. Dapat dipotong berbentuk sayatan maupun bentuk utuhan. Berikut adalah contoh bambu. Ada bambu tamiang, bambu tali, bambu gomyong, dan lain-lain. Yang ketiga, yakni karakteristik bahan keras alam, yaitu rotan. Karakteristiknya adalah batangnya kuat, lebih kuat dari bambu, terutama serat batangnya sangat kokoh. Rotan yang dimanfaatkan sebagai kerajinan ada yang berongga dan ada yang tidak. Yang berongga mempunyai ukuran setengah sentimeter hingga 1 cm, sedangkan yang tidak berongga merupakan bagian dalam dari rotan. Memiliki ruas batang namun lebih samar dibanding bambu. Tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas. Dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun bentuk utuhan. Rotan memiliki bentuk yang panjang, bisa mencapai 10 meter karena hidupnya menjalar dan melilit, sedangkan panjangnya selalu bertambah. Berikut adalah contoh rotan. Bisa dibuat kerajinan seperti kandang ayam atau piring-piring untuk makan. Dan yang terakhir, yakni karakteristik bahan keras, yaitu batu. Karakter dari batu yaitu kuat. Ada banyak jenis batu yang dapat dimanfaatkan untuk kerajinan. Teksturnya ada yang halus dan kasar. Batu dapat dipahat menjadi berbagai kerajinan. Contohnya batu hitam yang biasa ditempel atau dipasang di kamar mandi, dan juga ada contoh kerajinan dari batu yang lainnya seperti patung dan cobek. Oke. Berikut adalah bahan keras buatan. Ada 3 contohnya, yaitu kaca, logam, dan fiberglass. Karakteristik bahan keras buatan yakni kaca. Kaca wujudnya transparan dan bening. Ketebalannya bervariasi antara 1 mm sampai 2 cm, tergantung pada kebutuhan. Permukaannya licin dan kilap. Jika dilukis, harus menggunakan cat khusus yang dapat menempel pada permukaan kaca. Kaca dapat dilebur dan dibentuk dalam kondisi panas. Oke, perhatikan contoh berikut. Berikut adalah contoh kerajinan dari bahan kaca. Bisa dibuat hiasan ataupun lampu hias seperti berikut ini. Oke, next. Karakteristik bahan keras buatan yakni logam. Logam terdiri dari berbagai warna. Ada yang perak, ada yang emas, ada yang kemerahan atau kecoklatan, dan juga berwarna perak keabu-abuan. Bentuknya ada yang tebal dan berat, ada pula yang pipih dan tipis lagi ringan. Logam mudah terkorosi oleh udara, maka kadang dilapisi dengan krom atau lapisan emas murni. Ada pula yang melapisinya dengan cat. Oleh sebab itu, perawatan pada produk kerajinan logam cukup membutuhkan perhatian agar tidak pudar. Berikut adalah contoh logam. Ada logam mulia atau logam emas, kemudian perak, kemudian ada juga contohnya aluminium, ada tembaga yang agak-agak kecoklatan, dan ada yang kuningan. Oke,
Bahan keras buatan yang ketiga yakni fiberglass. Material fiberglass adalah salah satu jenis bahan fiber komposit. Keunggulannya kuat namun ringan, tidak kaku namun ulet. Berikut adalah contoh fiberglass, bisa dijadikan seperti gantungan kunci atau hiasan. Nah, anak-anak Umi sekalian, itulah tadi materi kita pada kali ini tentang kerajinan bahan keras. Semoga dapat bermanfaat buat kalian belajar di rumah. Oke, di akhir pertemuan ini, di akhir video ini, Umi akan memberi tugas. Silahkan kalian klik link di bawah ini. Sudah? Oke, hanya itu yang dapat Umi sampaikan. Segala kesalahan Umi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akan dilanjutkan video selanjutnya pada yang lain, pada video yang lain. Oke, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.